Baik, presentasi akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelum itu, selamat berbuka puasa untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Terima kasih atas waktu dan kehadiran teman-teman sekalian dalam presentasi malam hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai analisis konsep dasar penegakan hukum dan hak asasi manusia serta implementasinya. Next. Tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri dan juga anggota kami. Perkenalkan, saya Safonina sebagai moderator malam hari ini. Dan anggota kami lainnya ada Selvia Safanuri, Intan Aulia, Vanessa Nadine, dan Ica Absari. Next. Berikut adalah daftar isi presentasi yang akan kami sajikan pada malam hari ini. Ada pendahuluan teori HAM, konsep HAM, analisis kasus, analisis situasi, dan sesi tanya jawab. Next. Baik, presentasi akan kami mulai. Dipersilahkan untuk rekan saya, Selvia Safanuri, waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan pendahuluan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir tanpa memandang latar belakang. HAM diakui secara universal dan bertujuan untuk melindungi martabat serta kebebasan manusia. Hak asasi manusia menegaskan pentingnya perlindungan dalam kehidupan sosial dan politik. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori HAM. Kali ini kita akan mengambil teori hukum kodrati. Teori ini dipelopori oleh tokoh seperti John Locke dan J.J. Rousseau yang menyatakan bahwa hak asasi manusia bersifat alami dan tidak dapat dicabut. Teori ini menyatakan setiap manusia memiliki hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan yang merupakan hak dasar yang harus dilindungi oleh negara. Selanjutnya adalah prinsip hak asasi manusia. Prinsip-prinsip HAM mencakup yang pertama adalah kesetaraan dan non-diskriminasi, yang artinya semua orang memiliki hak yang sama. Yang kedua, hak atas kebebasan. Setiap manusia memiliki kebebasan dalam berpikir, berbicara, beragama, dan berkumpul. Lalu yang ketiga adalah hak untuk hidup, yang mana setiap individu berhak hidup dan bebas dari penyiksaan. Yang terakhir ada hak untuk mengakses keadilan, yang mana setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi kasus yang akan dibahas adalah peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada 22 Oktober tahun 2022 dalam perspektif HAM. Next. Analisis kasus, masalah, identifikasi. Tragedi Kanjuruhan terjadi pada 1 Oktober 2022. Terjadinya kericuhan di stadion sepak bola mengakibatkan 135 orang tewas dan ratusan lainnya terluka, dan adapun yang berhasil keluar dari stadion. Sebab utamanya yaitu penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan, termasuk penggunaan gas air mata yang tidak terkendali. Selanjutnya, temuan. Komnas HAM menemukan bahwa tragedi ini adalah pelanggaran HAM berat yang berakibat buruk dalam tata kelola penyalahgunaan acara olahraga. Dalam penyelidikan, menunjukkan bahwa prosedur keamanan yang dilanggar dan tindakan dari aparat yang tidak sesuai pedoman internasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Rekomendasi untuk penegakan HAM dalam kasus ini adalah penegakan hukum harus bertindak lebih tegas terhadap pelaku pelanggaran, reformasi sistem keamanan dalam penyelenggaraan acara publik, dan peningkatan pelatihan bagi aparat keamanan mengenai pengendalian massa dan hak asasi manusia. Dalam penerapan rekomendasi ini membutuhkan komitmen dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan keadilan bagi korban serta mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan. Ini termasuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur keamanan di stadion dan penyelenggara acara olahraga. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, jadi kesimpulan pada presentasi kita hari ini adalah penegakan hukum dan HAM di Indonesia memerlukan komitmen multidimensi seperti perbaikan kerangka hukum, peningkatan kapasitas institusi, dan partisipasi aktif masyarakat. Meskipun UU HAM telah menjadi landasan, tantangan implementasi seperti impuitas dan politik hukum akan menghambat terwujudnya keadilan bagi semua rakyat. Penyelesaian kasus menggunakan langkah historis dan transparansi proses hukum akan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik serta mencegah terulangnya pelanggaran HAM di masa depan. Akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan saya yang telah berpresentasi. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Ada pertanyaan untuk teman-teman sekalian pada presentasi kali ini? Yang ingin bertanya bisa di-chat di kolom komen.
Baik, karena tidak ada pertanyaan, presentasi akan kami tutup. Terima kasih pada teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti presentasi pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.